Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Mita Diwandari dan pada hari ini saya akan mempraktikkan store prosedur di CMD. Namun sebelum itu kita pastikan sudah membuka CMD dan sudah mengaktifkan Paragon. Lalu selanjutnya kita akan menghubungkan ke MySQL dengan cara perintah MySQL min-u root min-p. Masukkan passwordnya, jika tidak ada kita klik enter. Lalu selanjutnya kita akan melihat database yang ada pada laptop ini. Nah, di sini saya akan menggunakan database use Apotek. Oke. Nah, coba kita lihat ada tabel apa saja sih di database ini, yaitu ada tabel show tables. Nah, ada beberapa tabel, customer, detail transaksi, obat, reward, dan transaksi. Nah, sini saya akan membuat store prosedur. Jadi apa sih store prosedur itu? Jadi store prosedur itu merupakan kumpulan pernyataan SQL yang disimpan dalam database dan dapat dieksekusi. Yang dapat dieksekusi itu berulang kali. Nah, store prosedur ini punya karakteristik diantaranya disimpan di dalam database, bisa dipanggil berkali-kali, dan bisa menerima parameter input-output. Apa sih manfaatnya dari kita menggunakan store prosedur ini? Yang pertama itu ada efisiensi eksekusi, keamanan, pemeliharaan yang jauh lebih mudah, dan lebih konsistensi. Untuk store prosedur yang pertama, saya akan membuat store prosedur periksa reward pelanggan. Nah, store prosedur ini akan menghitung reward pelanggan berdasarkan jumlah transaksi yang melebihi batas tertentu, yaitu 50.000. Namun, sebelum kita membuat store prosedur, kita terlebih dahulu mengetikkan perintah delimiter. Lalu $$ atau slash. Nah, apa sih delimiter ini? Jadi delimiter itu merupakan perintah yang digunakan untuk mengganti tanda akhir perintah SQL standar. Nah, sebelumnya kan perintah itu titik koma. Nah, kita bisa menggantinya sementara waktu. Nah, dalam delimiter ini kita bisa menuliskan store procedure ataupun function di dalamnya yang juga menggunakan titik koma. Karena titik koma itu merupakan sebagian logika dari store procedure tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membuat prosedur dengan cara perintah create prosedur, lalu nama prosedurnya itu adalah periksa reward pelanggan. Ini nama prosedur pelanggan. Lalu dalam prosedur ini akan menerima input, ada beberapa parameter. Ada parameter in, dengan tipe integer, lalu in out, diskon, reward dengan tipe desimal 5,2, lalu out, status reward dengan tipe varchar 30. Jadi di sini di prosedur periksa reward pelanggan ini ada 3 parameter. Ada parameter in yang dimana dia itu menerima inputan ID pelanggan, terus in out itu dia menerima dan juga memodifikasi diskon awal yang bisa bertambah. Terus ada parameter output status reward ya, dimana dia itu mengembalikan status reward pelanggan setelah dihitung. Lalu kita perintah begin untuk memulai. Lalu di sini kita akan mendeklarasikan beberapa variabel seperti declare dan default, lalu declare declare IDTX, declare total
2. Lalu kita declare counter dari pada integer default 0. Nah, di bagian ini kita mendeklarasikan yang pertama, mendeklarasikan variabel dan untuk menandai akhir dari kursor. Lalu ada declare id trx int, ini adalah variabel untuk mendampung id transaksi dari kursor. Lalu declare total trx ini adalah tidak digunakan dalam logika, bisa dihapus, tapi bisa dipakai untuk keperluan yang lainnya nanti. Lalu ada declare counter if default, ini adalah untuk menghitung jumlah transaksi yang besar. Lalu di sini kita akan mendeclare kursor for sini select id transaksi dari from transaksi where id transaksi where id customer ini total 50.000. Oke, 50.000. Apa sih maksudnya ini? Jadi di sini adalah mendeklarasikan kursor, di mana kursor ini mengambil semua transaksi pelanggan yang totalnya lebih dari 50.000. Lalu di sini kita akan membuat handler untuk menghentikan loop saat tidak ada lagi data dari kursor dengan perintah declare continue handler for not found set dan ini perintah untuk menghentikan loop saat tidak ada data lagi di kursor. Lalu sini kita akan membuka kursor dengan perintah open cursor, untuk membuka kursor agar bisa mulai lagi dibaca per barisnya. Lalu di sini kita akan ada loop yang diberi nama transaksi loop. Sini transaksi loop. Lalu sini ada sini kan mengambil yang transaksi loop transaksi underscore loop. Loop ini adalah mengambil awal dari loop yang diberi label transaksi loop. Lalu fetch cur into idtrx ini adalah mengambil satu baris data yaitu id transaksi ke variabel idtrx. Lalu di sini akan ada perkondisian yang dimana if dan sama dengan 1 dan lalu leave transaksi loop. Lalu and if. Sebenarnya apa sih maksud dari percondition ini? Jadi maksudnya ini adalah jika data sudah habis, maka akan keluar dari loop. Lalu di sini kita akan men-set counter set
counter sama dengan counter plus 1 set counter. Apa sih gunanya ini? Jadi gunanya ini adalah untuk menambahkan 1 ke penghitung setiap kali ditemukan transaksi besar. Lalu di sini ada precondition lagi, yang dimana ada if discount reward itu kurang dari 20 dan set discount reward terus dia nanti akan ditambahkan 2 set discount reward terus and if and loop. Nah, ini maksudnya apa sih precondition if discount reward kurang dari 20 dan lain sebagainya di bawahnya itu. Jadi di sini ada precondition di mana jika diskonnya itu masih kurang dari 20%, maka akan ditambah 2%. Nah, precondition ini akan terus nah, ini sama seperti tadi. Dari precondition, jika sudah menemukan precondition, maka looping yang tadi itu akan selesai. And loop. Menyelesaikan looping. Dia itu ada di preconditionnya ini ada di dalam transaksi looping. Di dalam transaksi looping ada beberapa precondition, yaitu ada precondition jika data sudah habis dan juga ada precondition jika diskon masih kurang dari 20%, maka tambah 2%. Selanjutnya kita akan menutup kursor dengan perintah close cursor. Lalu di sini akan ada precondition if else yang dimana dia itu if counter lebih dari sama dengan 5 dan lebih dari sama dengan 5 dan kita akan set dia status reward. Oke, kita ingat status reward sama dengan kita set jadi tinggi. Set status reward sama tinggi. Terus ada else if counter itu lebih dari sama dengan 3 dan set status reward sama dengan menengah. Else set status reward sama dengan rendah. Lalu kita and if and dollar. Baik, karena di sini ada kesalahan sintaks, coba saya akan ketikkan ulang lagi.
Oke, jadi letak kesalahannya itu terletak pada tadi and if-nya itu harusnya ada spasi, dan sedangkan ini nggak isi spasi. Oke, jadi ini merupakan prosedur dari periksa reward pelanggan. Lalu, sekarang kita akan mendelimiternya lagi agar bisa kembali ke perintah seperti biasa yang diakhiri titik koma dengan cara delimiter. Oke, sudah kembali ke normal. Lalu sekarang kita akan memanggil si stored procedure ini. Nah, pemanggilannya itu mungkin misalnya kita ingin memanggil prosedur ini untuk pelanggan dengan ID customer 1, di mana nilai diskon awalnya itu 5% dan ingin mengetahui berapa rewardnya. Apa rewardnya? Oke. Caranya itu adalah yang pertama kita set pertama tuh ada diskon awal, diskon reward, yaitu 5% tadi tuh. Lalu set status reward, itu seperti ini. Jadi maksudnya set diskon reward itu adalah nilai awal dari diskon reward. Untuk set status reward itu adalah variabel untuk menyimpan status rewardnya. Nah, untuk memanggilnya itu dengan cara perintah call, lalu panggil nama prosedurnya, yaitu nama prosedurnya adalah periksa reward pelanggan. Periksa reward pelanggan, lalu di mana ID-nya itu adalah 1, kita add diskon reward, lalu add status reward, koma. Oke, untuk menampilkannya dengan perintah select add diskon awal, kita alias dengan cara diskon reward, lalu add status reward seperti ini, lalu titik koma. Oke, jadi ini adalah hasil dari pemanggilan periksa reward pelanggan. Coba kita ganti yang lain. Contohnya itu adalah set diskon reward, nah itu adalah misalnya 6, lalu set status rewardnya itu lalu kita panggil periksa reward pelanggan pada ID pelanggan nomor 1, diskon reward, lalu select add diskon awal as diskon add status
diskon request, diskon reward, terus oke. Sudah ya teman-teman. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke stored prosedur yang kedua. Stored prosedur yang kedua ini akan saya buat, yaitu stored prosedur cek kadaluarsa obat, yang dimana dia ini adalah untuk mengecek status stok obat berdasarkan kadaluarsa dan memperbarui jumlah promo obat yang hampir kadaluarsa. Sebelum itu saya akan mengecek dulu database, tabel-tabel yang ada di database apotek. Show tables. Nah ini terus dex. Oke. Lalu select. Nah, ini merupakan isi daftar obat-obat yang ada pada database apotek. Oke, selanjutnya saya akan membuat stored prosedurnya. Seperti biasa, kita awali dengan delimiter. Untuk mengganti akhiran dari, atau untuk sebelum memulai membuat stored prosedur, kita harus menulis delimiter untuk mengganti akhiran dari perintah query ini yang dari, karena di stored prosedur ini titik koma itu dikenali sebagai logika. Oke, yang pertama kita create prosedur, namanya itu adalah cek kadaluarsa obat. Create prosedur cek kadaluarsa obat. Lalu di sini ada beberapa parameter yang akan kita gunakan, yaitu ada parameter in, batas, batas hari dengan tipe int, ada in out, jumlah promo, lalu out, status kadaluarsa dengan tipe varchar banyaknya 30. Oke, saya jelaskan dulu. Ada 3 parameter. Parameter input itu dimana dia mengambil inputan batas hari sebelum obat dianggap hampir kadaluarsa. Lalu ada parameter in out yang untuk mengambil dan modifikasi jumlah promo yang dapat bertambah jika ada obat yang hampir kadaluarsa. Lalu ada parameter output, yaitu status kadaluarsa, di mana status stok obat apakah aman atau perlu diperhatikan. Nanti akan ada 2 pilihan gitu teman-teman. Lalu selanjutnya begin, dimulai. Kita akan mendeklarasikan declare total obat dengan tipe data int default logic.
Oke, saya jelaskan dulu. Jadi di sini kita mendeklarasikan beberapa variabel. Yang pertama ada variabel total obat dengan tipe data int integer, di mana variabel ini digunakan untuk menyimpan total jumlah obat. Lalu yang kedua ada declare int default null. Ini adalah variabel index yang untuk interaksi dalam loop, yaitu dimulai dari i. Selanjutnya ada mendeklarasikan variabel kadaluarsa untuk menyimpan tanggal kadaluarsa dari setiap obat. Lalu yang ini ada mendeklarasikan variabel hampir kadaluarsa, di mana variabel ini untuk menghitung jumlah obat yang hampir kadaluarsa. Selanjutnya kita akan menghitung total jumlah obat yang ada di tabel obat dengan perintah select count into from obat. Nah, ini adalah perintah yang digunakan untuk menghitung, atau ini adalah query yang digunakan untuk menghitung total jumlah obat yang ada di dalam tabel obat. Lalu di sini ada repeat, ulangan. Di sini kita akan ada perintah select kadaluarsa Jadi di sini kita akan mengambil tanggal kadaluarsa ke kadaluarsa. Kadaluarsa dari from obat, lalu diurutkan order, diurutkan berdasarkan ID obat. Lalu di sini ada limit atau yang boleh hanya mengambil urutan obat yang pertama. Limit obat itu offset I. Jadi limit 1 offset I ini adalah offset digunakan untuk mengambil obat ke I dalam urutan nanti. Oke, selanjutnya di sini akan ada perkondisian untuk menghitung selisih hari antara tanggal kadaluarsa dan hari ini. Di sini ada if date date if dative kadaluarsa date batas hari dan ini kan tadi untuk menghitung selisih hari antara tanggal kadaluarsa dan hari ini. Lalu kita akan set ya hampir kadaluarsa sama dengan hampir kadaluarsa. Set hampir kadaluarsa sama dengan hampir kadaluarsa ditambah 1. Ini maksudnya apa sih? Jadi, jika obat hampir kadaluarsa dalam rentan batas harinya, maka tambahkan ke counter hampir kadaluarsa. Selanjutnya, if jumlah promo kurang dari 10 dan ini maksudnya apa? Jadi jika jumlah promo kurang dari 10, maka dia itu set jumlah promo udah ya. Set jumlah promo sama dengan jumlah promo ditambah 1.
Jadi, jika jumlah promo kurang dari 10, maka dia tambahkan 1 ke jumlah promo. Lalu, N. If lagi, karena di sini ada 2 perkondisian tadi. Lalu kita selanjutnya akan mengset dari I tadi, increment I tadi. Jadi, caranya itu adalah set I sama dengan I ditambah dengan 1. Maksudnya itu adalah mengincrement I untuk memeriksa obat berikutnya. Ini masuk ke dalam repeat tadi itu ya. Nah, dia itu sampai kapan sih? Jadi sampai until I itu, dia itu lebih dari sama dengan total obat. Lalu, oke. Jadi di sini ada perulangan repeat. Yang dimana dia tuh pertama itu dia ambil yang pertama dia tuh akan mengambil tanggal kadaluarsa untuk obat ke I berdasarkan urutan ID obat. Terus nanti ada di dalam perulangan repeat ini akan ada perkondisian untuk menghitung selisih hari kadaluarsa dengan hari ini. Ada yang obatnya hampir kadaluarsa, ada yang kalau dia hampir kadaluarsa dia akan mendapatkan promo. Nah, perulangan ini akan terus berlanjut, di mana dia increment I akan memeriksa obat berikutnya. Terus, nah, perulangan atau loop ini akan terus dilakukan until I ini sampai memenuhi total obat atau semua obat itu sudah diperiksa. Lalu repeat diselesaikan. Lalu N repeat. Nah, selanjutnya kita akan ada beberapa perkondisian yang dimana menentukan status jumlah obat yang hampir kadaluarsa. Di sini ada perkondisian if, kalau dia hampir kadaluarsa, if hampir kadaluarsa, then set status kadaluarsa perlu perhatian. Nah, ini ada perkondisian jika ada lebih dari 3 obat yang hampir kadaluarsa, maka dia akan diset statusnya itu adalah perlu perhatian. Lalu, else, selain itu, dia akan diset status kadaluarsanya menjadi aman. Lalu di sini N if dan perkondisian selesai. Jika yang di else ini, jika kurang dari 3 obat yang hampir kadaluarsa, maka akan mengeluarkan status kadaluarsa aman. And if, oke. And if. Selanjutnya kita akan menyelesaikan prosedur ini. Oke. Ini adalah prosedur cek kadaluarsa ya teman-teman. Jika jelaskan ulang, cek kadaluarsa ini merupakan prosedur yang digunakan untuk mengecek status stok obat berdasarkan kadaluarsa dan memperbarui jumlah promo yang hampir kadaluarsa. Nah, seperti itu. Nah, untuk cara memanggilnya bagaimana sih? Jadi, untuk memanggilnya
pertama kita akan set dulu. Oke. Jangan lupa Oke, kita mendelimiter dulu agar dia tuh kembali ke sebelah delimiter koma ini. Oke, kita set promo awal sama dengan misalnya 5. Lalu kita panggil si cek kadaluarsa obat ini. Jadi maksudnya ini apa sih memanggil cek kadaluarsa? Nah, cek kadaluarsa lalu 30 ini dimana 30 itu adalah batas hari sebelum obat dianggap kadaluarsa. Lalu promo awal itu adalah diset ke nilai awal promo dan status itu. Jadi promo awal dan status itu digunakan untuk menerima hasil setelah pemanggilan prosedur. Nah, untuk menampilkannya kita menggunakan perintah select lalu add promo awal sini total promo, lalu di sini status kadaluarsa. Oke, sebenarnya ada sekalian sintaks select promo awal total promo, statusnya itu kita aliaskan dengan status. Oke, jadi dapat dijelaskan bahwa ada total promo 10 dan status kadaluarsanya itu adalah perlu diperhatikan. Jika promo awalnya 5, lalu setelah kita panggil lah si cek kadaluarsa obatnya itu dengan sisa 30, lalu promo awal dan status, maka menampilkan total promonya 10 dan status kadaluarsanya itu adalah perlu diperhatikan. Mungkin itu untuk start prosedur yang kedua. Oke, lanjut. Di sini saya akan membuat store prosedur lagi yang bernama proses diskon transaksi. Oke, kita delimiter lagi. Delimiter terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini create, nama prosedurnya itu adalah proses diskon transaksi. Nah, jadi apa sih prosedur ini tuh? Prosedur yang start prosedur seperti apa sih? Jadi start prosedur ini dirancang untuk menghitung total transaksi setelah diskon diterapkan. Nah, jika total transaksi kurang dari batas tertentu atau 50.000, diskon akan ditambahkan secara bertahap atau 5% hingga mencapai batas transaksi yang ditentukan atau jumlah perulangan maksimal tercapai. Nah, adapun beberapa parameter yang digunakan ada parameter in, out, dan out. Oke, kita lanjutkan. Create procedure, proses diskon transaksi, parameter in, customer, itu transaksi ya? Transaksi dengan tipe data int, lalu ada in, parameter in out, diskon persen,
dengan tipe data desimal 5,2, lalu out total akhir desimal 12. Jadi di sini saya jelaskan dulu untuk parameternya kan ada 3. Parameter in-nya itu adalah untuk mengambil ID transaksi yang akan diproses. Lalu in-out itu diskon persen itu adalah untuk mengambil dan modifikasi diskon, yang dimana diskon itu bisa berubah selama proses. Lalu out itu hasil outputnya dimana dia akan menghasilkan total setelah diskon. Kita mulai dari begin, lalu mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu mendeklar variabel total transaksi desimal S,2, lalu mendeklar counter yang tipe int default declare batas transaksi 12, dan defaultnya itu adalah 50.000. Jadi apa sih maksudnya ini? Jadi yang pertama kita akan mendeklarasikan total transaksi awal dengan tipe desimal, lalu ada mendeklarasikan counter untuk batas perulangan, lalu mendeklarasikan batas transaksi untuk diskon tambahan. Selanjutnya kita akan menghitung total transaksi berdasarkan ID transaksi dengan cara perintah select, lalu sum total into dari detail transaksi yang dimana where ID transaksi sama dengan transaksi where ID transaksi dengan transaksi. Nah, ini perintah select sampai where ini digunakan untuk menghitung total transaksi berdasarkan ID transaksi. Lalu selanjutnya kita akan membuat ada perkondisian di mana validasi ini digunakan jika total transaksi itu kosong atau nol. Dimulai dari perkondisian if total transaksi is null atau kosong. If total transaksi is null atau kosong, then dia itu akan mengset total transaksi sama dengan 0. Dia akan mengset total transaksi 0. Lalu and if jika dia null, maka dia akan diset menjadi 0. Kita akhiri perkondisiannya. Lalu di sini akan ada perkondisian untuk memvalidasi diskon, yang dimana if diskon persen itu dia itu kurang dari 0, then dia itu akan set diskon persen sama dengan 0. Artinya jika diskon persennya itu kurang dari 0, maka dia akan diset menjadi 0. Titik koma. Terus if kita else if ya. Else diskon persen itu lebih dari 50, dan
yaitu akan mengset diskon persen itu menjadi 50. Jika diskon lebih dari 50, maka dia akan diset atau diatur menjadi 50. Maka and if, kita kiri preconditionnya. Lalu kita akan menghitung total akhir setelah diskon diterapkan dengan cara set total akhir sama dengan total transaksi dari 100 dikurangi diskon persen lalu dibagi dengan 100. Nah, ini adalah digunakan untuk menghitung total akhir setelah diskon diterapkan, yang dimana dari total transaksi itu dikali dengan 100% dikurangi diskon persennya itu berapa, lalu dibagi 100. Harusnya benar ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan diskon jika total akhir kurang dari batas transaksi atau counter yang kurang dari 3. Nah, di sini akan ada perulangan while, yang dimana while itu adalah perulangan yang akan mengembalikan nilai jika dia itu menghasilkan nilai true, maka dia akan selesai. While total akhir itu ketika total akhir lebih dari batas transaksi, kalau ada and counter lebih dari 3, maka dia akan melakukan while total akhir kurang dari batas transaksi dan counternya itu kurang dari 3, maka dia melakukan set diskon persen, dimana diskon persen itu ditambah dengan 5 lalu set total akhir itu sama dengan total transaksi, yang dimana dia itu dikali dengan 100 dikurangi diskon persen dibagi 100. Nah, ini tuh digunakan untuk menghitung ulang total setelah diskon baru. Lalu kita set si counter sama dengan counter plus 1, yang dimana ini adalah untuk increment counter untuk batas perulangannya. Lalu and while. Nah, ini adalah perulangan while, yang dimana dia akan menambahkan diskon jika total akhirnya itu kurang dari batas transaksi dan counternya itu kurang dari 3. And while, lalu kita akhiri prosedur ini. Oke, query oke. Berarti tidak ada typo dari penulisan kode ini. Oke, kita jelasin dari awal lagi. Jadi ini adalah create prosedur atau store prosedur, yang dimana untuk menghitung total transaksi setelah diskon diterapkan. Nah, jika total transaksi kurang dari batas tertentu, maka diskon akan ditambahkan 5% secara bertahap hingga mencapai batas transaksi yang ditentukan. Nah, selanjutnya, gimana sih cara memanggil si
store prosedur ini. Nah, sebelum itu kita akan delimiter terlebih dahulu. Delimiter. Oke. Nah, misalnya kita coba deh melihat isi tabel transaksi dulu. Yes. Nah, coba select. Oke. Ini merupakan isi dari tabel transaksi. Sekarang kita akan memanggil store procedure proses diskon transaksi. Langkah pertama, kita akan set variable untuk transaksi dan diskon, yaitu dengan perintah set @id transaksi. Misalnya di sini kita memakai yang ID yang pertama. Ini adalah ID transaksi yang ingin diproses. Lalu kita akan set diskon persennya sama dengan misalnya 10, diskon awalnya itu 10. Lalu set total akhirnya sama dengan 0. Nah, maksud dari set total akhir itu adalah variable output untuk menyimpan total akhir dari si store procedure jadi set total akhir ini adalah dimana variable output untuk menyimpan total akhir setelah diskonnya tadi. Nah, sekarang kita akan memanggil si store prosedurnya dengan perintah call, lalu nama store prosedurnya. Namanya itu adalah proses diskon transaksi. Dimana dia itu dalam kurung si ID transaksi, lalu diskon persen, total akhir. Oke. Oke, unknown column subtotal in field list. Oke, ada kesalahan di sini yang dimana coba kita ulang. Proses diskon transaksi dalam kurung harusnya itu @PID. Oke, di sini ada kesalahan pada bagian set ID transaksi. Harusnya set PID transaksi. Coba kita ketik ulang aja deh. PID transaksi diskon persen total akhir. Oke. Berarti ini ada kesalahan di bagian ini setnya. Coba kita ulang. Oke. Kita mulai dari use apotek. Oh ya, kita hubungkan dulu ke MySQL menu root min p. Salah lagi. MySQL root min p. Oke. Use Oke, MySQL apotek. Sekarang coba kita cek dulu
ada prosedur apa saja sih yang ada di database upload ini. Dengan perintah show prosedur status where db, nama database-nya itu adalah upload. Oke. Jadi di sini udah ada 3 prosedur. Ada cek kadaluarsa obat, periksa riwayat pelanggan, dan proses diskon transaksi. Sekarang kita mau coba ulang panggil si start prosedur proses diskon transaksi dengan cara set at PID transaksi, yaitu misalnya 1, terus set diskon persennya itu adalah 10, lalu kita set total akhirnya itu adalah 0. Lalu kita akan panggil call proses diskon transaksi API transaksi diskon persen total akhir di sini saya mau coba untuk mengecek terlebih dahulu isi dari detail transaksi. Baik, di sini letak kesalahannya adalah pada bagian subtotal ini tidak berisi underscore, tapi yang saya buat tadi pada saat membuat prosedur itu adalah menuliskan isi underscore, sub underscore total. Jadi mungkin sebagai langkah penyelesaian saya coba untuk mengganti kolom subtotal berisi underscore dengan cara perintah alter table. Detail transaksi, detail transaksi, kita change nih subtotal. Change subtotal menjadi subtotal desimal Oke, ada kesalahan sintaks. Nah, oke, query-nya udah berubah. Coba kita dex detail transaksi. Oke, udah berubah jadi subtotal. Sekarang kita mau coba untuk panggil si prosedurnya itu. Coba kita ulang dari nih set PID transaksi sama dengan 1, udah set
diskon persen sama dengan 10, lalu set total akhir sama dengan 0. Oke, lalu kita panggil call proses diskon transaksi PID diskon persen total akhir. Oke, sekarang select add diskon persen as diskon terakhir, terus total akhir menjadi total akhir. Nah, ini merupakan hasil pemanggilan dari store prosedur proses diskon transaksi. Nah, PID transaksi itu adalah ID transaksi yang ingin diproses. Nah, ini kan kebetulan dibelinya 1, jadi ID transaksi 1. Nah, diskon persen ini adalah nilai diskon awal yang ingin diterapkan pada transaksi. Lalu, total akhir ini adalah variable output yang berisi hasil total akhir transaksi setelah diskon diterapkan. Oke. Diskon terakhir ini 10% dari diskon awal yang diterapkan dan tidak ada tambahan diskon setelahnya. Nah, total akhirnya itu ada 54.000 setelah diskon 10%. Oke, mungkin sekian dari store prosedur. Jadi ada dalam store prosedur itu ada beberapa pengkondisian dan juga ada beberapa perulangan. Mungkin sekian dari yang dapat saya sampaikan. Mungkin di akhir saya ingin menambahkan mengecek kembali prosedur apa yang sudah kita buat tadi, yaitu perintahnya adalah show prosedur where salah sintaks. Show prosedur status where db Oke, jadi di sini kita sudah membuat 3 store prosedur. Yang pertama ada cek kadaluarsa obat, ada periksa riwayat pelanggan, dan proses diskon transaksi. Oke, baik, di sini saya akan memperbaiki kesalahan pada store prosedur yang pertama pada cek kadaluarsa obat. Jika kita lihat tadi di awal cek kadaluarsa obat, nah ini dia pada diskon rewardnya malah menghasilkan nilai 0. Hal ini dikarenakan saya salah memanggil diskon awal yang harusnya saya beri nama diskon reward. Karena di sini saya setnya itu diskon reward. Maka saya akan memperbaikinya. Caranya itu adalah kita ulang, kita set diskon reward sama dengan 5, harus set status reward yaitu adalah kosongan. Oke, lalu kita panggil call
Bentar. Harusnya tadi periksa reward pelanggan ya, yang nah ini periksa reward pelanggan. Periksa reward pelanggan, kau periksa reward pelanggan, yaitu ID yang pertama, diskon reward, reward. Oke, lalu kita select diskon reward as Oke, status reward as nah, oke. Jadi diskon rewardnya itu 9 dan status rewardnya itu adalah rendah. Jadi kesalahannya itu adalah pada pemanggilannya itu salah memanggilnya, harusnya diskon reward. Oke, sekian, terima kasih.